Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nurika syari wa madadikal jari wajmani bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamni ya Rob. Kita sekarang ini sudah memasuki tahun 2022 Masehi. Di tahun-tahun sebelumnya kita mengalami banyak sekali ujian dan masalah. Namun kebanyakan dari mereka, termasuk diri saya, mungkin kurang dalam bertafakur, melihat dan membaca bahwasanya antara jumlah nikmat yang Allah berikan dengan jumlah masalah yang kita terima sangatlah tidak sebanding. Nikmat yang kita terima jumlahnya sangat-sangat banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. Kalau kita mau mengkaji Al-Quran saja, berapa kali Allah mempertanyakan, berapa nikmat yang engkau ingkari? Sungguh kita ini adalah manusia yang harusnya mengakui bahwa diri kita telah dolim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Malam ini saya sendiri secara pribadi mencoba untuk menyadarkan diri saya sendiri. Namun demikian, saya berusaha juga untuk menyadarkan keluarga dan rekan-rekan, juga teman-teman para netizen, untuk bersama-sama bertafakur, mengingat nikmat yang Allah telah berikan. Mari kita optimalkan. Jangan hanya terfokus pada masalah. Cobalah kita mengkaji Al-Quran. Tengok kembali. Kalau kalian punya laptop, kalau kalian terbiasa dengan HP, jadikan peralatan-peralatan tersebut sebagai bagian dari rahmat Allah. Isi dengan aplikasi Al-Quran, install dan coba cari di situ kata kunci kesulitan. Pada terjemahan akan ditemukan bahwa jumlah yang mengandung kata kesulitan itu hanya ada 9 ayat. Bandingkan dengan kata nikmat, banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan. Nah, dari sini patutlah kiranya kita jangan memfokuskan diri pada masalah, tapi lihatlah pada nikmat yang telah Allah berikan.
Coba kita mengkaji satu surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wisraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Pada surat tersebut di awal Allah telah melapangkan dada kita, telah meringankan beban kita yang ada di pundak kita, bahkan telah mengangkat nama kita. Karena setiap masalah atau kesulitan ada penyelesaian, maka setiap masalah ada penyelesaian. Maka lakukanlah segala sesuatu yang Allah perintahkan dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah lah kita berharap. Intinya pada surat tersebut adalah ketika kita itu sudah ditunjukkan oleh Allah tentang masalah, bahwa masalah itu selalu ada penyelesaian, maka lakukanlah hal yang Allah perintahkan. Yang lainnya, tugas-tugas yang lain, jangan terfokus pada masalah tersebut. Tafakur, muhasabah, istighfar tetap kita harus lakukan untuk mengkaji, mengkoreksi diri. Tetapi jangan terfokus pada masalahnya. Masalah itu ibarat bungkus, ibarat kulit. Coba kita lihat dari buah yang Allah berikan, yang tumbuh semisal buah durian. Durinya banyak, kalau kita pegang sakit, terkena kulit kita. Apalagi kita berani makan tanpa mengupas kulitnya, nggak mungkin. Memang ada buah-buah yang bisa langsung dimakan beserta kulitnya, tapi ada buah yang harus kita kupas. Nah, buah-buah yang dikupas tadi itu boleh dikatakan itulah masalah. Setelah kulit itu kita kupas, durian mulai terbelah, terciumlah aromanya. Terlihatlah warna dari buahnya, baru kita bisa menikmatinya. Nah, rasanya kan baru kita bisa rasakan. Setiap buah itu pun bisa kita bedakan. Buah ini nantinya akan berasa manis, atau buah ini berasa busuk. Kajian tafakur adalah kajian ilmu alam. Kalau kita mampu membaca, melihat apa yang ada di alam semesta, maka Allah pun akan bukakan ilmu. Allah akan bukakan hikmah.
akan ada hikmah, hidayah. Dan jika Allah berkenan, insya Allah akan ada taufik bagi kita untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Amin. Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan kami dalam din. Itulah harapan kita. Buah durian tadi, sebelum kita memilih buah yang matang, maka kita cium pada tangkainya. Pada ujung tangkai akan terlihat aroma, tercium aroma. Oh, ini bau yang sudah matang. Oh, ini buahnya dalamnya busuk. Kelihatan semua. Walaupun kita tidak bisa melihat di dalamnya. Begitupun dengan masalah. Masalah itu bisa timbul bahwa di dalamnya itu berbau harum. Kalau misalnya kita diberikan hidayah oleh Allah, itu bisa mencium, ya Allah ya Latif, bisa merasakan. Walaupun kita belum bisa membuka buahnya, bisa jadi masalah itu karena diri kita sendiri, diri kita yang berbau busuk, diri kita yang kotor. Maka banyak-banyaklah istighfar, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk rekan-rekan kita, untuk umat Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wali ashabil hukuk wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat. Ulangi beberapa kali. Mohonlah ampun pada Allah. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah diriku ya Allah, dan kedua orang tuaku, dan para leluhurku, dan orang-orang, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, saudara kita, yang menjadi kewajiban kita,
yang menjadi hak-hak kita. Dan ampunilah umat baik itu perempuan maupun laki-laki, al-ahya'i minhum al-amwat, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah diriku. Dan perbanyak sholawat. Apapun sholawat yang kita kuasai atau kita peroleh, entah sholawat Jibril atau sholawat Nur atau sholawat Nurdat atau apapun, di awal pembukaan tadi saya sudah sampaikan juga sholawat Nur. Allahumma ya Allah, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nurika syari wa madadikal jari wajmani bihi fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ya Nur. Boleh kalian gunakan sehingga diri kita, hati kita terpaut dengan nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap waktu, di sepanjang zaman. Makin tahun hingga ke depan nantinya, makin berat ujian umat Rasulullah. Fitnah akhir zaman makin berat. Hanya dengan memautkan diri kita dengan Rasulullah, hanya dengan memohon kepada Allah ridho akan Islam, ridho Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Insya Allah diri kita akan selamat. Raditu billahi robba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selalu perbaharui syahadat, kuatkan syahadat di setiap sholat. Selesai sholat, ikrarkan kembali. Sebelum tidur, lakukan sesuai tuntunan Rasulullah. Jangan terfokus pada masalah, tapi benahi diri dan yakinlah, berhusnudzonlah kepada Allah bahwasanya di balik masalah tersebut ada anugerah besar yang Allah berikan. Mungkin kalau hanya berdasarkan teori saja, orang akan gampang mengatakan
Ya, kalian kan gak mengalami masalah seperti yang saya alami. Itu hanya sangkalan saja. Kata-kata itu sangat melemahkan. Saya berbicara bukan membanggakan diri, tapi untuk menyemangati. Insya Allah bahwa masalah yang saya hadapi itu tidak lebih ringan dari yang kalian hadapi. Namun sekali lagi, jangan pernah melarikan diri dari masalah, dan juga jangan pernah berhenti untuk terfokus pada masalah. Lakukan apa yang terbaik. Lakukan hal yang lain. Tetaplah tersenyum. Tetaplah tertawa. Tetaplah berpikir untuk mencari peluang-peluang dari kesulitan-kesulitan kalian. Lantas bagaimana dengan rezeki? Min haitsu la yahtasib. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan hewan yang terjepit di antar bebatuan, ya Allah, saya pernah dengar kisah Nabi Musa. Ditunjukkan tentang hal tersebut. Hewan tersebut masih mengucapkan tasbih dan masih hidup, tercukupi rizkinya. Coba kita tengok sendiri diri kita sendiri. Kira-kira yang namanya cacing kremi di dalam dubur kita, tempat kotoran, bukankah dia tinggal dalam masalah yang berbau busuk? Tapi dengan dia mampu menguraikan kotoran-kotoran kita, hal-hal yang berbau busuk bisa menjadi lunak dan bisa dikeluarkan. Tubuh cacing kremi tersebut malah menjadi putih. Namun tatkala cacing itu keluar dari dubur, matilah ia. Maka jangan pernah mencoba memohon keluar dari masalah. Biarlah Allah yang menentukan perpindahan makom, perpindahan tempat, kenaikan derajat dan lain-lain. Tetap berusaha. Yang namanya usaha bukan hanya kerja. Amal ibadah banyak macam. Bukan hanya zikir, bukan hanya sholat. Bekerja adalah bagian dari ikhtiar. Tapi ketika kita didudukkan seperti halnya Nabi Yunus, beliau dalam perut ikan paus yang
dengan minim udara, oksigen, sulitan napas, sulitan makan, harus berpuasa. Allah masih bisa memberikan hidup. Allah masih anugerahkan nikmat-nikmat yang lain. Ini bukan teori, ini kenyataan dan ini fakta. Jangan pernah melarikan diri dari masalah, tapi hadapi dengan salat dan sabar. As-salatu bi dzikrillah. Selalu ingat Allah, selalu berhusnudzon kepada Allah. Ada rizki-rizki yang Allah akan berikan. Apalah artinya kita memiliki harta banyak, tapi kita tidak bisa menikmatinya, bahkan kita merasakan sakit atau kita mengalami kesibukan hingga sulit untuk beribadah. Dan justru sebaliknya, ketika kita saat ini mungkin di antara rekan-rekan sedang mengalami di PHK, tidak bekerja, atau kesulitan ekonomi, kemudian berdiam diri dalam rumah, bertafakur, berzikir, berserah diri kepada Allah, bersolawat, kemudian pagi hari setelah selesai melakukan doa pagi, barulah jalan keluar. Pasti insya Allah akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Coba kita kaji lagi peristiwa Nabi Ibrahim pada saat beliau diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Bayangkan pada saat itu Mekah kondisinya seperti apa? Apakah Mekah menjadi kota yang seperti yang sekarang ini kalian bayangkan? Jauh sekali. Mekah saat itu pastilah adalah daerah tandus yang sulit air. Bahkan istri beliau sampai lari berkali-kali, mondar-mandir hanya untuk mencari air bagi anaknya Nabi Ismail. Hingga ketemu Fata Morgana, akhirnya berbalik. Apa yang dilihat? Akhirnya beliau pun berbalik kembali pada Nabi Ismail. Ternyata di bawah kaki beliau terpancar air yang saat ini kalian kenal sebagai air Zam-Zam. Nah, seperti itulah usaha.
Terkadang kita harus berlari-lari, harus mencari ke sana kemari. Tapi rezeki itu tidak datang dari kita, tapi keluarga kita sendiri telah memperoleh rezeki itu yang kita tidak sangka, bahkan tidak pernah kita pikirkan. Begitulah Allah dalam merencanakan segala sesuatu. Rezeki itu juga kasyaf, rahasia. Jadi jangan merasa bahwa diri kita yang telah menafkahi adalah yang menghidupi, yang mencukupi. Tapi kita hanyalah manusia yang, ya Allah, kita hanya berusaha. Adapun kecukupan itu karena rahmat Allah. Dan hidup, rezeki, termasuk juga jodoh, bukan bergantung pada ikhtiar kita, tapi hak Allah. Jangan pernah kita merasa bahwa diri kita yang telah mencukupi keluarga kita. Jangan pernah merasa bahwa diri kita yang menghidupi mereka. Jangan pernah berpikir bahwa harta yang kita miliki itu cukup untuk mereka. Tidak akan pernah cukup kalau kita sendiri tidak pernah bersyukur. Tapi seberapapun yang kita terima, sebesar apapun nilainya, kalau kita merasa cukup, merasa bersyukur, alhamdulillah, insya Allah rezeki itu akan cukup untuk keluarga kita dan memberikan rahmat bagi keluarga kita. Jangan menilai rezeki itu hanya sekedar harta. Kesehatan adalah rezeki yang paling berharga. Bahkan Rasulullah sendiri pernah mengajarkan doa ini. Allahumma afiatan fid dunya wal akhirat. Itu adalah doa yang paling ampuh. Apalah artinya harta kalau diri kita sakit tidak ada obatnya? Bayangkan ketika sakit gigi saja, makanan yang di depan mata akan sulit untuk kita telan. Kita kunyah, kemudian kita telan masuk dalam tubuh kita. Justru ketika kita memakannya akan menyakitkan sekali. Nah, seperti itulah lantas rezeki yang bagaimana?
yang memiliki berkah dan nilai yang baik bagi kita, yang menjadi amal, yang bisa menjadi teman kita nantinya sebagai amal soleh, yaitu rizki yang kita sedekahkan untuk keluarga kita, yang kita sedekahkan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan tetangga-tetangga kita. Itulah rezeki yang bermanfaat. Jadi tafakur malam ini dalam hal masalah, kembali lagi, jangan terfokus pada masalah. Dan pengalaman hidup yang saya alami telah menunjukkan bahwasanya masalah itu selesai dengan kita berikhtiar menjalankan tugas-tugas yang Allah berikan yang lainnya, dengan tetap berdoa, dengan tetap sholat dan sabar. Sabar bukan berarti diam. Sabar bukan mengeluh. Masalah kita keluhkan pada orang lain bukannya akan memperoleh solusi, tapi akan menjadi beban, akan menjadi fitnah, akan menjadi aib. Tapi jika kita keluhkan pada Allah dengan cukup mengucap Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, cobalah untuk selalu bertawakal. Alaihi tawakkaltu ala Allah wa tawakkalan ala Allah. Bertawakallah pada Allah. Alaihi tawakkaltu ala Allah. Maka hati kita menjadi tenang, dan ketenangan ini akan membuka hijab-hijab kecerdasan kita untuk membaca peluang-peluang rezeki dalam menyelesaikan masalah itu. Jangan malah menutupinya dengan emosi, dengan teriak-teriak, dengan melampiaskan pada orang lain, atau marah pada diri sendiri, kecewa, berputus asa, apalagi menangis. Menangislah pada Allah, jangan menangis pada manusia. Roma mengharap pada manusia. Ya Allah, saya sangat salut pada mereka-mereka yang menjadi musafir tanpa meminta-minta. Mereka tercukupi makan. Dan ketika saya melihat juga orang-orang yang belajar tentang orang-orang ODGJ, mengkaji dari mereka seperti
sinau urip. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari mereka. ODGJ yang kita lihat adalah orang-orang yang penuh dengan masalah. Tapi ada beberapa dari ODGJ seolah tidak ada masalah. Mereka tenang saja, tertawa-tawa sendiri. Bukan di situ yang kita mau cari ilmunya, bukan. Kita masih diberikan untuk sadar, tidak menjadi ODGJ. Harusnya lebih mulia daripada mereka. Harus lebih sadar, memahami siapa kita. Kita hanyalah hamba Allah yang fakir. Jangan merasa diri kita lebih tinggi, merasa diri kita menjadi Tuhan, merasa diri kita yang mampu. Tawaduklah kepada Allah. Insya Allah akan ada jalan keluar yang terbaik. Sebagaimana yang saya alami beberapa kali, tidak termasuk peristiwa yang saya alami tahun kemarin. Yang secara akal pun tidak masuk akal. Alhamdulillah, kami masih hidup, tercukupi. Anak-anak masih bisa sekolah, lancar semua. Segala kebutuhan terpenuhi, tidak ada hutang. Alhamdulillah. Apa yang dicari? Ibadah lancar, makan tercukupi, tanpa hutang, pikiran lebih jernih. Sakit, baru saja sakit. Itu pun nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang sakit. Akan ada bahasan tentang nikmat di balik sakit. Yang bagian dari masalah. Ya alhamdulillah, berapa tahun saya tidak mengalami sakit. Tapi justru di balik itu ada kenikmatan. Nanti akan saya bahas lebih lanjut, tidak pada momen ini. Yang jelas di momen ini tafakurnya adalah tafakur tentang masalah. Tenangkan diri, jangan terfokus pada masalah. Fokuslah pada ibadah, mendekatkan diri pada Allah, tingkatkan kembali semangat kita sebagai hamba untuk tunduk pada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Penyampaian ini sering disampaikan sebagai bagian wajib para khotbah Jumat untuk disampaikan pada umat. Yang memiliki iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah,
takwa? Apa sebenarnya takwa? Takwa adalah buah dari ibadah. Dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berserah diri pada Allah. Dan bagaimana berserah? Kuncinya pada sholat duha, pada surat Ad-Duha. Bagaimana menyebutnya? Pada waktu duha. Itulah kuncinya. Jadi di waktu duha, jangan tidurkan dirimu, jangan tidurkan hatimu. Bangun, bangkit, jemput rezekimu pada waktu duha. Itulah momen yang terbaik. Dan persiapkan sebelum waktu duha dengan doa terbaik, doa untuk umat. Lakukan secara rutin, secara istiqomah. Ketika kita sering mendoakan umat Rasulullah, insya Allah diri kita pun akan dibukakan rezeki. Doa pagi yang dipesankan oleh para wali, para ulama. Ada 4 hal. Ulangi 4 kali. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummata Sayyidina Muhammad. Ulangi masing-masing 4 kali. Insya Allah, semoga kita pun juga akan memperoleh manfaat. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah. Allahumma arham, ya Allah sayangilah. Allahumma sur, ya Allah perbaikilah. Dan Allahumma syukur. Jadi kita mohon disehatkan, mohon disembuhkan bila mana kita mengalami sakit. Kadang secara jasmani kita kelihatan sehat, tapi rohani kita sedang mengalami sakit. Nah, disitulah inti dari doa pagi. Semoga penyampaian malam ini memberikan kesan yang terbaik. Yang bisa berkesan bagi rekan-rekan, teman-teman, para netizen. Dan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan keluarga, memberikan semangat untuk hidup dan menghidupi, berkarya, menjadi lebih baik, menjadi umat yang disayangi Rasulullah, yang dicintai Allah. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nurika syari wa madadika jari wa jamani bihi fi kulli atwari wa ala alihi.